informasi pencarian pesawat akan dilaporkan jurnalis Kompasi ada Dedi Herianto. Dan kemudian yang kedua ada Asri Gunawan, tapi kita terlebih dahulu ke Asri Gunawan. Asri, informasi terbaru dari pencarian pesawat TNI AL yang hilang. Saat ini kami sedang menunggu konferensi pers yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Nanti rencananya akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksma TNI Julius Wijoyono, yang mana juga nanti akan menyampaikan terkait dengan update bagaimana perkembangan dari pencarian pesawat milik TNI Angkatan Laut yang jatuh. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa pesawat udara jenis G36 Bonanza T2503 milik TNI Angkatan Laut jatuh di antara Bangkalan dan Gresik, yaitu merupakan alur pelayaran barat Surabaya yang tepatnya di Selat Samudra. Kemudian juga berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, pesawat ini mengalami lost kontak atau hilang kontak pada sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, yang mana juga sebelumnya sudah take off sejak pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Artinya ini baru saja lepas landas sejak sekitar 10 menit, kemudian terjadi hilang kontak di titik tersebut, yaitu di Selat Madura di antara Bangkalan dan juga Gresik. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan, dalam pesawat tersebut terdapat 2 orang kru, diantaranya pilot dan juga co-pilot. Sejauh ini memang belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut, dan akan kami nantikan bagaimana nanti yang akan disampaikan oleh Kadis Penal pada konferensi pers atau press release yang akan disampaikan pada sore hari ini. Namun sejauh ini sudah ada sekitar 13 KRI yang dikerahkan, kemudian 1 kapal AL, 1 tim komando pasukan katak, dan 1 tim penyelami yang dikerahkan untuk melakukan pencarian. Dan upaya pencarian serta pertolongan ini juga dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada 2, Laksda TNI TSNB Huta Barat, dan Komandan Guspurla Ko Armada 2, Laksma TNI Deni Prasetyo. Audrey. Ya, jadi kalau di Jakarta masih ditunggu informasi terbarunya. Terima kasih Asri Gunawan. Tapi bagaimana dengan proses pencarian di Gresik? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Dedi Herianto. Dedi, sudahkah pesawat TNI AL ini ditemukan dan bagaimana kabar terakhir dari pilot dan co-pilot? Hingga saudara, hingga petang ini masih kita nanti informasi terbaru bagaimana dengan keberadaan pilot dan juga co-pilotnya sendiri belum kita terima secara pasti, dan juga apakah sudah ada informasi beberapa anggota di pencarian menemukan sejumlah puing-puing itu informasinya. Namun apakah itu benar dari pesawat latih yang jatuh pada pagi hari tadi, masih diterus informasinya dari pihak terkait, dalam hal ini di NAL. Ada informasi beredar bahwa ada sejumlah anggota yang sudah menemukan pintu dari pesawat tadi. Apakah itu benar dari pesawat latih yang jatuh? Kita tunggu informasinya. Dengan terkait pilot sama pilotnya tadi, angki belum ada informasi lagi sampai petang ini. Kita teman-teman media yang ada di Kabupaten Gresik juga masih menunggu update terbaru. Baik, Dedi, terima kasih informasinya. Kita kembali lagi ke Jakarta untuk menyaksikan informasi paling baru dari Kadis Penal TNI Angkatan Laut. Yang belum siapa? Dan nembak kemana? Saat ini akan digelar perkembangan terbaru dari pesawat latih TNI Angkatan Laut yang jatuh di sekitar Selat Madura, yang baru saja terbang tadi pagi sekitar 10 menit, tapi kemudian dilaporkan hilang kontak. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan peserta, rekan-rekan media yang saya banggakan, pada kesempatan sore yang krimis ini kita akan menyampaikan kronologis berkaitan dengan jatuhnya pesawat latih Bonanza TNI Angkatan Laut di jalur pelayaran barat Surabaya. Untuk lebih jelasnya, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut akan menyampaikan. Silakan.
para rekan-rekan media sekalian. Saya akan menyampaikan tentang kecelakaan pesawat latih TNI Angkatan Laut, di mana pesawat itu adalah pesawat Bonanza G38 yang buatan Amerika, Beechcraft Amerika. Kemudian pesawat ini masuk di jajaran Angkatan Laut tahun 2013. Relatif pesawat ini masih sangat layak karena baru saja melaksanakan pemeliharaan pada tanggal 22 Agustus 2022. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung latihan kesiapsiagaan armada dalam rangka latihan operasi laut. Kejadian tepatnya di Selat Madura, sebelah timur kota Gresik. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan, kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini, tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, melibatkan juga tim Kopaska yang langsung dipimpin oleh Panglima Koarmada II bersama Dangus Ular Armada II. Saat ini tim masih terus mencari di lokasi tempat jatuhnya pesawat latih kami, dan sampai dengan sore ini perkembangan di lapangan telah menemukan titik di mana jatuhnya pesawat itu, yang diduga adalah kerangka pesawat yang saat ini masih proses untuk melaksanakan penyelaman. Adapun kemungkinan penyebab dari kecelakaan tersebut itu masih kita dalami, karena kita akan menurunkan tim investigasi setelah pesawat itu bisa kita temukan, kemudian kita angkat, barulah kita bisa menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Untuk kondisi pilot juga masih belum kita bisa pastikan. Kemungkinan nanti sampai dengan tim penyelam yang melaksanakan pertolongan telah benar-benar dapat menemukan dan melaporkan kondisi penerbang tersebut. Awak pesawat ada 2 orang, pilot dan kopilot. Mungkin dari saya sekilas itu. Terima kasih. Untuk tipe pesawat, ini Bonanza tipe G36. Ya, mungkin saya rawat tadi. Termasuk pesawat latih yang juga digunakan untuk operasional. Demikian tadi penjelasan dari Danbus Serbal. Tadi disebutkan bahwa 7 KRI yang terdiri lipatan besar, kemudian 2 helikopter, 2 KAL, 2 tim Kopaska, dan 2 tim penyelam. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Izin Pak, izin. Izin Pak, Diana dari CNN. Izinannya soal safety pesawat Bonanza ini seperti apa? Apakah memang ada kursi lontar untuk pilot dan lain sebagainya? Makasih Pak. Jenis pesawat Bonanza G36 ini memang Pesawat latih jenis Bonanza, titiknya sudah ditemukan, tapi saat ini pesawat masih dicari keberadaannya, dan dipastikan bahwa pesawat TNI AL ini jenis Bonanza layak terbang karena memang terakhir sudah sesuai dengan prosedur, kemudian dinyatakan layak terbang, tetapi kemudian pada pagi hari ini pesawat TNI AL yang pada saat beroperasi untuk latihan jatuh setelah 10 menit diterbangkan. Untuk pilot dan kopilot masih dicari keberadaannya, termasuk badan pesawat latih TNI AL jenis Bonanza.